Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat semua ya? Masih Sabtu, sepi, nggak ada kegiatan. Tadi pas aku pagi melihat di luar tuh agak mendung-mendung mesra gitu, tapi aku menekatkan diri untuk ke bengkel sebentar. Cuman sampai di sini bengkelnya masih tutup guys. Jadi mungkin aku pasien nomor 1 ya, tapi di sebelah udah ada mobil 1 deh. Oke, hari ini kita nggak akan ngomong soal membengkel ya, karena itu adalah boys club, kerjaannya cowok. Tapi aku pengen cerita sedikit tentang bagaimana kita termotivasi oleh orang lain ya. Misalnya kalian punya idola gitu ya, punya idola, tapi kalian mengidolakan dia itu, mengukur kesuksesan itu dari bentuk nominal ya, atau bentuk-bentuk material gitu. Misalnya begini nih, kan belakangan ini aku memang agak aktif di satu situs microstock, yaitu Shutterstock. Upload foto, kemudian aku submit, dan insya Allah dapat dolar. Nah rupanya kegiatan itu mungkin diintip oleh beberapa temen gitu ya, ya lingkungan terdekat, memang teman-teman yang di sekitar aku ya, teman-teman sekerja lah. Kemudian mereka banyak tanya, itu apa? Dan tahu nggak guys, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya dia nanya begini, emang dapatnya berapa sih? Kira-kira pertanyaan itu sopan nggak ya menurut kalian? Ya udah terserah deh ya, mau dibilang sopan atau enggak. Cuman ketika kita mengukur kesuksesan seseorang ya, misalnya kalian kalau mengukur kesuksesan seseorang itu dari apa? Ada yang mungkin dari pangkat jabatannya. Oh, ketika melihat temanku ya sukses gitu ya, temanku punya jabatan, posisi penting di sebuah korporasi gitu, aku melihat dia sukses. Atau juga ada orang yang begini, oh dia tuh sukses mendidik, membesarkan anak-anaknya, lihat tuh anaknya semuanya jadi gitu, jadi anak atau jadi anak gitu ya, maksudnya anak-anaknya tuh kemudian berhasil dientaskan ya oleh kedua orang tuanya, sekolahnya bagus misalnya, kemudian dapat pekerjaan di perusahaan yang bagus, gajinya bagus misalnya, seperti itu. Ada juga yang mengukur kesuksesan begini, ketika dia berhasil mendidik anak-anaknya menjadi misalnya hafiz Quran, Masya Allah ya, Masya Allah tabarakallah, dia berhasil mendidik anaknya menjadi hafiz Quran. Itu mungkin menjadi ukuran kesuksesan juga. Memang tergantung dari cara kita memandang sih, atau bagaimana kita memandang. Tapi mostly yang aku lihat adalah banyak orang yang masih mengukur kesuksesan seseorang itu dari sisi material. Padahal sebenarnya ketika kita survive di era COVID seperti ini pun, insya Allah ya, insya Allah, bismillah, kita sukses, sehat gitu ya, karena kita bisa menjaga protokol kesehatan misalnya, dan kita serahkan semua kepada Allah. Itu sebenarnya juga salah satu bentuk kesuksesan sebenarnya kalau menurutku ya. By the way, kembali kepada situs microstock yang tadi aku ceritain, ada beberapa teman yang tanya kepada aku gitu, mulai kepo-kepo sedikit, tanya, sebenarnya kamu dapat berapa sih dari Shutterstock ya? Jadi awalnya dia tanya dulu, itu apa? Ajarin dong. Tapi lama-lama kemudian, kamu udah dapat berapa gitu ya, berusaha kepo-kepo gitu ya, aku dapat berapa dolar. Entah kalian melihatnya seperti apa ya, tapi kalau aku jujur, kenapa ya kok begitu gitu loh, kok itu kan seperti kamu pengen nanyanya seperti ini, kamu punya tabungan di bank apa? Misalnya aku sebut di bank C gitu ya, di bank C, kemudian saldonya berapa sih? Nggak sopan kan gitu ya. Kalau menurutku sih nggak sopan sih itu, tapi kalau menurut kalian itu masih bisa ditoleransi ya monggo aja. Kalau aku sendiri, aku kurang nyaman ketika aku ditanya begitu ya. Intinya gini, kalau kalian ingin sukses gitu ya, ingin sukses berjualan foto seperti banyak kontributor Shutterstock di luar sana, bukan aku ya, karena aku adalah pemula, dan aku, ya ampun, kalau kalian pengen tahu, nominalnya masih sedikit banget gitu loh. Kalau kalian ingin sukses seperti mereka di luar sana ya, kontributor Shutterstock, ya tirulah cara mereka menggali pundi-pundi uang itu. Tapi jangan pernah kalian tanyakan berapa yang sudah mereka dapatkan gitu loh. Untuk sekedar memacu motivasi sih nggak apa-apa ya, cuman kalau itu terus-terusan kalian tanyakan hari ini dapat berapa gitu, itu rasanya kurang nyaman sih kalau aku gitu loh. Sama sih, guruku juga ada, guru Shutterstockku tuh juga bilang begitu, rasanya nggak enak ya ketika kita diminta mengajari orang, memotivasi orang, kemudian dia tanya kamu udah dapat berapa gitu ya. Jadi teman-teman, intinya di podcastku hari ini aku pengen kalian membuka mindset dulu ya, untuk apa sih kalian berbuat sesuatu. Misalnya gini,
Aku pengen ya seperti Camelia misalnya, seperti aku bisa motret kemudian fotonya itu dijual dan dapat dolar. Oke, silahkan, tapi jangan kemudian kalian itu mempelajari sebuah proses kepengen instan dapat hasil. Kalau aku adalah orang yang tipe orang yang suka sekali dengan proses, karena aku yakin hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Jadi aku bukan orang yang suka beli mangga karbitan misalnya, mangga mentah ditaruhin karbit kemudian dia mateng. Tapi aku lebih suka menunggu mangga itu di atas pohon mateng ya gitu, kemudian aku unduh. Jadi istilahnya masak pohon ya kalau kata orang-orang. Kok jadi promosi mangga ya gitu ya. Intinya seperti itu teman-teman. Jadi nikmatilah setiap proses yang kalian raih ya, yang kalian jalani, yang kita jalani bersama. Insya Allah nanti hasilnya nikmat deh. Karena kalau kita selalu berpegang pada berapa materi yang kita dapat, kita setiap hari akan ngelihat tuh situs Shutterstock. Hari ini aku dapat berapa ya? Hari ini aku nggak dapat apa-apa gitu loh. Sementara di grup mungkin kalian gabung ya ke grup gitu, kalian bilang gini, duh enak ya orang ini udah dapat banyak banget. Itu aja deh teman-teman yang hari ini bisa aku sharing, karena orang bengkel sudah mulai rame ngeliatin aku ya CGR. Sampai ketemu lagi minggu depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.